pembelajaran online, pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semuanya diberi kesehatan dan dapat belajar bersama-sama pembelajaran online kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada PPKN, 3 KD di Kompetensi Dasar KD 3.1, kemudian IPS di KD 3.1, kemudian Bahasa Indonesia di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 4 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Kemudian yang ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Yang keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Kemudian yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Kalian perhatikan di buku siswa kalian di pembelajaran 4 halaman 31, di situ ada denah kandang kelinci. Ada denah kandang kelinci, ada tempat makan dan minumnya, kemudian ada tempat induknya, tempat pembuangan kotoran, kemudian juga ada penampungan air seni dan penampungan untuk kotoran. Tata letak bangunan sanitasi jalan dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Nah, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Nah, gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Nah, dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Kemudian ayo kita mengamati, di situ ada amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, di situ ada Pulau Jawa. Yang pertama, kalian cari luas, batas, laut, daratan, kemudian keadaan alamnya. Kemudian kondisi geografis Pulau Sumatera, kemudian kondisi geografis Pulau Kalimantan di halaman 33, kemudian Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, dan juga Pulau Bali untuk yang terakhir. Kalian bisa mencari informasi-informasi tersebut di internet atau di buku atlas dan sebagainya. Setelah kalian melaksanakan tugas, ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Nah, bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu, dan kemudian minta pendapat dan penjelasan Bapak atau Ibu guru. Kemudian kalian perhatikan di halaman 36, ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Nah, gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung, bertanya kepada para pengurus RT atau RW atau tokoh masyarakat. Kemudian kalian
gambar peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalmu. Nah, luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Kemudian kalian perhatikan di halaman 37, ayo membaca. Di situ ada judul gotong royong modal dasar pembangunan. Kalian bisa membacanya. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalin solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama atau kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, karena semua masyarakat merasa saling memiliki, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan ketidakharmonisan masyarakat. Kalian perhatikan di situ ada sebuah gambar masyarakat atau orang-orang yang sedang bergotong royong. Setelah kalian memahami paragraf atau teks bacaan tersebut, kita ayo berlatih. Sebutkan ide-ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Contohnya di paragraf 1. Misalkan paragraf 1 itu kita ambil ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Di manakah mengambilnya? Yaitu kalian perhatikan di kalimat utama. Kemudian kalau di paragraf 1, kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di awal kalimat. Itu kalimat utamanya. Kemudian kita ambil paragraf 1, ide pokoknya gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian kalian lanjutkan untuk paragraf 2, 3. Untuk paragraf 2 dan 3. Itu adalah tugas di halaman 38. Kemudian selanjutnya kita ke halaman 39, ayo menulis berdasarkan ide-ide pokok yang kalian buat. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, di situ ada sebuah ide pokok, kalian kembangkan sendiri dengan bahasa kalian menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan ide pokok yang ada di tabel atau gambar. Kemudian kalian isikan, boleh kalian buat garis atau nanti langsung kalian buat sebuah paragraf. Nah, setelah kalian mengerjakan, kemudian kalian perhatikan di halaman 39 paling bawah, selain pengetahuan dan keterampilan dalam tanda kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, mari kita ayo renungkan. Ada di halaman 40, ayo renungkan. Yang pertama, dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Nah, apa yang dapat kamu lakukan memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian.
Kemudian yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Kalian bisa menuliskan contohnya di buku tulis kalian. Setelah kalian merenungkan, ada kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Demikian anak-anak pembelajaran online kali ini. Mari sebelum kita akhiri, kita sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mari sebelum kita akhiri berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Sampai jumpa.